Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak Soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pekan kali ini kita berjumpa lagi untuk belajar berkaitan tentang PAI, masuk ke bab adab makan dan minum. Di sini kita akan membahas 2 poin. Poin yang pertama, adab makan. Dalam adab makan, kita dikenalkan dengan doanya, doa sebelum dan doa setelah makan. Poin yang kedua yaitu adab minum. Adab minum, di sini kita juga dikenalkan doa sebelum dan setelah minum. Ya, Allah itu mempunyai sifat ar-Razzaq, artinya Maha Pemberi rezeki kepada seluruh ciptaannya. Nah, salah satu rezeki yang Allah turunkan berupa makanan dan minuman. Nah, maka kita sebagai seorang umat muslim harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan cara makan dan minum yang halal dan baik. Terus, apa pengertian makanan yang baik? Oke, makanan yang baik adalah makanan yang halal, sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Kita juga akan mengenal halal dari segi makanan atau barangnya. Nah, di sini halal itu terdiri dari 2 macam ya, Mas dan Mbak semuanya. Yang pertama halal makanan atau barangnya. Contohnya ada makanan ayam goreng, ada buah mangga. Terus yang kedua halal cara memperoleh makanan atau barangnya. Di sini Ustazah contohkan dengan cara memetik mangga pada pohonnya secara langsung atau memanen buah mangga. Panen atau memetiknya ini ya pohon mangganya sendiri ya, tidak dengan cara mencuri punya tetangganya. Nanti kalau mencuri itu dikatakan caranya haram, tidak baik atau tidak halal, sehingga makanan tersebut atau buah tersebut jadi buah yang haram karena memperolehnya saja sudah tidak baik. Nah, jadi Mas dan Mbak semuanya harus memperhatikan makanan itu bisa halal jika dikatakan halal. Nah, dengan cara memperolehnya yang baik dan juga jenis makanannya itu apa. Di sini Ustazah mencontohkan gambar-gambar terlebih dahulu ya sebelum masuk ke adab makan dan minum. Di sini Ustazah mempunyai gambar ada seorang keluarga yang akan makan. Nah, mereka semua mengangkat tangan. Kira-kira mereka mau apa ya? Nah, berdoa, betul. Jadi mereka itu berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Apakah termasuk adab yang baik? Ya, jadi makan sebelum berdoa sebelum makan termasuk adab makan yang baik. Di sini gambar seorang laki-laki minum sambil duduk. Apakah termasuk adab minum yang baik? Ya, betul sekali. Minum sambil duduk termasuk adab makan atau adab minum yang baik. Ada gambar minum sambil berdiri. Apakah termasuk adab minum yang baik? Bukan. Jadi, minum sambil berdiri bukan termasuk adab yang baik. Selanjutnya ada gambar. Di sini itu gambarnya seorang laki-laki yang sedang makan bersama. Ya, jadi mereka itu sedang makan. Apakah termasuk adab makan yang baik? Iya, karena makan secara berjamaah adalah sunnah. Jadi termasuk adab makan yang baik. Selanjutnya kita akan mengenal adab makan. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, duduk dengan baik, tidak boleh makan sambil berdiri atau bersandar. Yang ketiga, dianjurkan makan secara berjamaah atau bersama-sama. Yang keempat, membaca doa sebelum makan. Yang kelima, makan dimulai dari pinggir atau yang terdekat. Yang keenam, makan dengan tangan kanan karena setan itu makannya dengan tangan kiri. Jadi Mas dan Mbak semuanya yang kadang terlupa makannya itu sambil dengan
tangan kirinya, tidak diulangi lagi ya, karena makan dengan tangan kiri itu adalah setan. Nah, jadi setan yang makan, bukan kita. Poin ketujuh, tidak berebut ketika mengambil makanan. Jadi kita boleh bersabar saat mengambil makanan. Yang poin ke-8, tidak berbicara saat mengunyah. Poin ke-9, menghabiskan atau tidak menyisakan makanan atau membuangnya. Poin ke-10, tidak mencela makanan yang tidak disukai. Poin ke-11, jika tidak pakai sendok, dianjurkan menjilat jari-jari tangan setelah makan. Jadi kalau kita tidak pakai sendok, makanya pakai tangan. Setelah makan itu tangannya sunahnya itu dijilat. Supaya apa? Berkah, mendapatkan berkahnya. Poin ke-12, merapikan kembali tempat makan ya. Jadi kalau kita sudah makan harus dirapikan lagi. Nomor 13, berdoa setelah makan. Selanjutnya adab minum. Yang pertama, duduk. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, tidak bernafas ketika minum. Yang keempat, tidak meniup air di gelas. Yang kelima, menggunakan tangan kanan. Yang keenam, sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus. Jadi kalau kita makan itu, kalau minum itu harus sesuai sunnah Rasulullah, yaitu 3 tekukan, tidak langsung habis 1 botol, tapi sedikit demi sedikit. Poin yang ketujuh, sesudah minum membaca hamdalah. Selanjutnya ada doa sebelum makan. Nah, di sini doanya insya Allah Mas dan Mbak semuanya sudah hafal semuanya. Nah, doanya ya kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rizki kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kalau kita berdoa harus khusyuk juga. Di sini ada doa lagi. Doanya di sini ketika kita lupa. Saat kita lupa belum berdoa di awal sebelum makan, kita ingatnya di tengah-tengah, kita harus tetap baca doa. Doanya yaitu bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Di sini hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Doa setelah makan. Nah, Mas dan Mbak semuanya juga insya Allah semua sudah paham, sudah hafal doa setelah makan, yaitu Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum serta menjadikan kami seorang muslim. Selanjutnya doa sebelum minum. Nah, baca apa tadi? Di adab minum, yaitu membaca basmalah sebelum minum. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Kalau doa setelah minum, membaca apa ya tadi ya? Ya, membaca hamdalah. Bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, Alhamdulillah. Nah, setelah belajar, semoga Mas dan Mbak semuanya diberikan pemahaman, kemudahan dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.